Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Roli Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan praktikum 2 pada mata kuliah pemodelan dan simulasi, yaitu Blender. Jadi yang pertama di sini saya telah membuat jammer. Jadi kita berangkat yang pertama pada objek dasarnya, di mana saya memulai pembuatan jammer dengan 2 objek dasar, yaitu yang pertama tudung jammer menggunakan UV sphere. Saya hapus bagian bawah sphere untuk membentuk tudung setengah bola. Yang kemudian batang jammer menggunakan silinder, lalu di scale agar tampak lebih rapi, lebih ramping dan alami. Kemudian untuk pewarnaan dan material, di mana tudung diberi warna merah cerah dengan menggunakan roughness sedang. Kemudian saya menambahkan lingkaran-lingkaran kecil putih di atas tudung menggunakan objek kecil yang ditempel, atau bisa juga dengan tekstur atau image mapping. Kemudian batangnya diberi warna krem pucat dan dibuat sedikit lebih kasar agar lebih terlihat alami. Yang kedua adalah modifier, di mana di sini saya menggunakan subdivision surface untuk membuat bentuk jammer lebih halus, dan yang kedua menggunakan solidify untuk memberi ketebalan pada tudung. Kemudian saya menggunakan lightning menggunakan area light dari atas sebagai sumber utama cahaya. Kemudian point light di bagian depan agar bagian batang dan bawah tudung tetap terlihat terang. Kemudian mode yang digunakan adalah di mana edit mode untuk pemotongan dan penyesuaian bentuk, kemudian object mode untuk pengaturan posisi, dan shading mode untuk mengatur warna dan tekstur, dan terakhir adalah render view untuk melihat hasil akhir. Kemudian komposisi kamera diatur agar proporsi tudung dan batang terlihat lebih menarik saat dirender. Berikut adalah tampilannya. Kemudian kita lanjut kepada bahan makan keramik, di mana objek dasar yang saya gunakan dalam file ini adalah saya membuat beberapa objek makanan dan wadah dari bahan seperti keramik, di mana piring atau mangkuknya dibuat menggunakan silinder, lalu diubah bentuknya dengan scaling dan inset. Kemudian untuk makanan, saya membuat makanannya dengan menggunakan UV sphere. Kemudian dimodifikasi agar menyerupai makanan. Kemudian untuk pewarnaan dan material, untuk piring keramik saya pakai warna putih mengkilap dengan spekular tinggi dan roughness rendah. Untuk makanan, saya membuatnya di mana saya membuat roti dengan menggunakan warna coklat muda sedikit kekuningan. Kemudian di sini saya menggunakan modifier subdivision surface agar objek makanannya lebih membulat dan halus. Kemudian bevel pada piring agar tidak terlalu tajam. Kemudian untuk lightning, saya menggunakan area light dari samping dan point light dari atas. Dan mode yang digunakan adalah edit mode untuk modeling detail, sculpt mode untuk makanan agar lebih organik bentuknya, dan shading mode fokus pada pencahayaan keramik yang reflektif. Kemudian saya atur posisi makanan dan piring dengan rapi agar terlihat lebih menarik saat dirender. Kemudian kamera disesuaikan dengan sudut atas 3/4 atau 3/4 view agar semua elemen terlihat jelas. Kemudian kita lanjut pada burger, di mana saya membuat burger dari beberapa bagian utama, yaitu roti atas dan bawah menggunakan UV sphere yang dipotong dan dimodifikasi. Kemudian menggunakan silinder untuk dagingnya, kemudian di scale. Kemudian untuk selada, keju dan tomat masing-masing dibuat dari plain, cube, atau
icosphere lalu dimodifikasi bentuk dan warnanya. Jadi di sini disesuaikan aja kayak gimana supaya dia lebih natural. Kemudian untuk pewarnaannya di mana roti warna coklat kekuningan, coklat muda kekuningan dan diberi balm map atau normal untuk tekstur roti. Kemudian untuk daging menggunakan coklat gelap dengan permukaan kasar. Kemudian keju menggunakan warna kuning cerah dengan sedikit pemantulan. Dan untuk sayur dan tomat atau di sini saya menggunakan sayur seperti selada rupanya di mana menggunakan warna hijau dan merah segar. Kemudian untuk modifier saya menggunakan subdivision surface untuk bagian roti agar bentuknya bulat sempurna. Kemudian displace dengan tekstur untuk memberi efek tekstur pada permukaan roti. Kemudian solidify untuk memberi ketebalan pada keju atau daun selada. Untuk lightning menggunakan area light dari kanan dan kiri. Kemudian tambahannya menggunakan point light kecil di atas burger agar lebih hidup saat di render. Kemudian bisa juga ditambahkan backlight agar lebih terlihat dramatis. Kemudian mode yang saya gunakan di sini di mana saya menggunakan edit mode untuk modeling dasar, kemudian sculpt mode untuk membuat bentuk makanan lebih organik terutama pada daun selada, dan shading mode untuk penyesuaian warna dan bahan, dan yang terakhir render view untuk melihat hasil akhir. Kemudian di sini kamera diatur dengan sudut yang rendah menghadap ke burger agar terlihat lebih menggiurkan dan detail bagian dalamnya tampak jelas. Kemudian menggunakan depth of field untuk menambah efek profesional. Kemudian yang terakhir kita lanjut pada topi penyihir, di mana topi penyihir ini dibentuk dari satu objek utama yaitu yang pertama cone, digunakan sebagai dasar bentuk topi. Setelah dimasukkan saya modifikasi dengan menambahkan lekukan agar bentuknya lebih dinamis dan tidak terlalu simetris. Kemudian bagian pinggiran topi dibuat dengan torus atau circle yang kemudian diekstrud agar terlihat lebih seperti pinggiran topi penyihir. Kemudian untuk pewarnaan dan material, topi diberi warna dasar ungu tua atau hitam keunguan sesuai warna khas topi penyihir, dan diberikan material bertekstur kain dengan roughness sedang agar tidak terlalu mengkilap. Tambahannya aksen seperti pita atau gasper diberi warna emas atau merah terang untuk kontras. Jadi di sini saya menggunakan warna keemasan dan untuk pitingnya berwarna merah tua seperti itu. Kemudian untuk modifiernya saya menggunakan subdivision surface diterapkan agar topi terlihat lebih halus dan tidak kaku. Kemudian menggunakan simple deform modifier digunakan untuk memberi efek melengkung ke ujung topi agar terlihat lebih ajaib. Kemudian menggunakan solidify modifier jika brimnya terlalu tipis untuk menambahkan ketebalan. Kemudian saya menggunakan lightning, yaitu seperti point light dari depan untuk menonjolkan bentuk topi, kemudian tambahan area light dari samping agar bayangan terlihat lembut, kemudian backlight bisa ditambahkan untuk memberi kesan siluet mistis pada render akhir. Kemudian mode yang digunakan adalah edit mode, object mode, shading mode, dan render view untuk mengecek hasil lightning dan tampilan akhir secara realistisnya. Kemudian untuk tambahannya saya juga menggunakan sculpt mode. Bisa dipakai jika ingin membuat efek kerutan atau kelipatan di permukaan topi agar lebih natural. Kemudian kamera diatur dari sudut bawah agar topi terlihat lebih tinggi dan gagah seperti yang sering digambarkan dalam film atau dongeng. Jadi supaya gambarnya terlihat lebih natural. Baik, cukup sekian presentasi yang saya dapat lakukan untuk praktikum 2, di mana saya tadi sudah menjelaskan bagaimana cara pembuatan jamur, topi, burger, dan bahan keramik seperti cangkir, topi, dan makanan. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.